Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Saya Alifia Putri Hidayati dari kelas 2021 C, Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membacakan PowerPoint tentang Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai etika politik. 1. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang. 2. Norma moral, yaitu berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dan dari sudut pandang baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, dan susila atau tidak susila. 3. Norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. A. Nilai, moral, dan norma. 1. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri. 2. Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kemudian mengambil keputusan. 3. Keputusan tersebut merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan indah atau tidak indah. Menurut Max Keller, nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya. Yang pertama, nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan, yang menyebabkan orang lain senang dan tidak senang. Kedua, nilai kehidupan. Dalam tingkah ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan manusia, misal kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. Ketiga, nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kewajiban yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan, misalnya keindahan, kebenaran, dan pengaturan murni yang dicapai dalam filsafat. Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3. 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia. Kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat membedakan kegiatan dan aktivitas. Ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani dibagi menjadi 3. Nilai rohani dibagi menjadi 3, yaitu 1. Nilai kebenaran dan bersumber pada akal, yaitu ratio, budi, dan cipta manusia. 2. Nilai keindahan atau estetis, yaitu yang bersumber pada unsur perasaan dan estetis dan rasa manusia. 3. Nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada unsur kehendak atau will dan karsa manusia. 4. Nilai religius, yaitu yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Menurut Nato Nogoro bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai-nilai material dan nilai vital merupakan sistematika hierarkis dan dari sila 1-5 sebagai tujuan. Nilai dikelompokkan menjadi 3 macam. Nilai dasar. Yang pertama, nilai dasar ontologis, yaitu merupakan hakikat esensi intisari atau makna yang terdalam dalam nilai-nilai tersebut yang bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu, misalnya hakikat Tuhan, hakikat manusia. Jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai itu bersifat mutlak karena hakikat Tuhan adalah kuasa prima sehingga segala sesuatu diciptakan atau berasal dari Tuhan. Kedua, nilai instrumental, yaitu sebagai pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Jika nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Namun jika nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijaksanaan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. Ketiga, nilai praktis, yaitu yang merupakan penjabaran lebih lanjut nilai-nilai instrumental dalam suatu kehidupan nyata. Hubungan nilai, moral, dan norma. 1. Moral adalah suatu ajaran, wajangan, patokan
kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi manusia yang baik. 2. Etika adalah suatu cabang filsafat, yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral tersebut. Ketiga, korelasinya. Nilai merupakan bagian dari norma. Norma merupakan ajaran dan moral adalah aplikasi dari moral. Definisi etika. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap dengan berbagai ajaran moral. Pengertian etika. Etika bahasa kuno Yunani yaitu etikos berarti timbul dari kebiasaan. Etika secara umum suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Pembagian etika. Etika umum yaitu yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Etika khusus yaitu yang membahas prinsip-prinsip itu di dalam hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus meliputi beberapa hal. Etika individual yaitu yang membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial yaitu yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus. B. Pengertian etika politik. Etika politik, filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Dengan kata lain, etika politik prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Definisi etika politik. Etika politik secara substansif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dari subjek atau pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Definisi politik berasal dari politics, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau bermacam-macam kegiatan dalam suatu proses penentuan tujuan dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Definisi politik, polisi, yang artinya adalah kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka pencapaian tujuan. Dimensi politik kehidupan manusia. Pertama, manusia sebagai makhluk individu sosial. Paham individualisme yang merupakan bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara, dasar merupakan dasar moral politik. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu, sebagai aspek dan realitas kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara. Paham kolektivisme berdasar kepada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Kedua, dimensi politis kehidupan manusia. Dimensi politis manusia, dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut politis adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dan mempertahankan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Dimensi politis ini sendiri mempunyai dua segi fundamental yang saling melengkapi, sesuai dengan dua kemampuan fundamental manusia. Dimensi politik manusia. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Berbagai paham antropologi filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia dari kacamata yang berbeda. Paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara. Dasar etnologis ini merupakan dasar moral politik negara, sedangkan paham kolektivisme yang merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang manusia sebagai makhluk sosial saja. Dimensi politik kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai makhluk hidup maupun sosial sulit untuk dilaksanakan karena terjadinya benturan kepentingan di antara mereka sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadi anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat itulah yang disebut sebagai negara. Pengertian dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian
dan kehendak untuk bertindak. Inilah yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral tersebut. Manusia mengerti dan memahami akan sesuatu terjadi atau akibat dari kejadian tersebut. Akan tetapi hal itu dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Namun sebaliknya, jika manusia tidak bermoral, maka ia tidak akan peduli dengan orang lain. Manusia sebagai individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in, artinya tidak, dan divided artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak berbagi atau satu kesatuan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur jiwa dan raga. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Manusia sebagai makhluk sosial. Alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Manusia tunduk pada aturan norma sosial. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan juga sumber moralitas utama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan. Dua, ketuhanan yang Maha Esa serta sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, termasuk moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, dan peraturan undang-undang negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, sila pertama merupakan legitimasi moral religius dari bangsa Indonesia. Implementasi nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa menekankan pada prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Dalam demokrasi yang berketuhanan, kekuasaan diletakkan di bawah Tuhan dan rakyat. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan sebagai etika dan spiritual, vertikal dan sedental dianggap penting sebagai fundamental etik kehidupan bernegara. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA 2017 halaman 21. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat sila kemanusiaan tergantung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan seterusnya. Sila kedua ini memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara sehingga menuntut warga negara dan penyelenggaraan negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Implementasi nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan ini menuntut insan warga negara yang penyelenggaraan negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat manusia yang bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. 3. Sila Persatuan Indonesia. Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak ditunjukkan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan hakikat Indonesia, yaitu satu kebangsaan dan satu cita-cita politik, serta sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Para pejabat negara harus mampu menjaga etika politik dengan mengalih intisari sila persatuan yang telah mencapai satu tujuan dan satu cita-cita politik kebangsaan. Sila-sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggaraan negara, di mana segala kebijakan kewarganegaraan dan kekuasaan harus sesuai kehendak rakyat. Dengan demikian, aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipatif harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Cita-cita kedaulatan rakyat mengakar kuat dalam kesejahteraan politik di Indonesia. Untuk
itu, segala kekuatan dalam masyarakat tanpa pandang bulu harus diberi akses dalam proses pengambilan keputusan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan legitimasi hukum dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, keadilan sosial merupakan tujuan dalam hidup negara yang menunjukkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dalam visi negara ini yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Akibatnya kebijakan dasar kehidupan bangsa seperti keberadaban, responsibilitas, keadilan, dan integritas runtuh. Tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik bersama dan orang lain dan dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil. Etika politik pembangunan untuk menganalisa korelasi antar individu, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada, maka sudah saatnya etika politik bangsa ini mencari pada nilai Pancasila yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil beradab, sila persatuan Indonesia, sila kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila ketuhanan penerapan prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan virtual bagi kebutuhan dan kelangsungan suatu negara bangsa. Sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan politik dengan menumpuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial. Hingga nilai-nilai ketuhanan yang dihendaki Pancasila adalah nilai ketuhanan yang positif yang digali dari nilai-nilai agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan. Nilai penempatan sila ketuhanan di atas sila-sila yang lain politik negara mendapatkan akar kerohanian dan dasar moral yang kuat. Dengan demikian, etika politik yang dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa akan menempatkan fungsi kontrol bagi para penyelenggara negara dan para politisi bahwa ada Tuhan yang selalu menjadi spirit nilai-nilai spiritual dalam bertindak dan berperilaku. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Sila persatuan Indonesia. Persatuan berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Hakikat persatuan kebangsaan adalah untuk menyatukan semua unsur-unsur memajukan bangsa, maka secara otomatis akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, maka kita perlu membangun jiwa dan etika politik kenekaragaaan yang cocok dengan karakter kebangsaan guna mengatasi segala bentuk paham politik golongan dan perseorangan yang menjadi faktor pemecahan bangsa. 4. Sila kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Negara berasal dari rakyat, segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Maka dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menjangkut kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan, serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat atau dengan kata lain harus memiliki legitimasi demokratis. Dengan dimuliakan aspirasi rakyat dalam proses demokrasi politik di lembaga perwakilan, rakyat juga dituntut untuk menjadi warga negara yang bijaksana, yang memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulannya, maka sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma baik maupun norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan 1. Asas legalitas, legitimasi hukum yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. 2. Disahkan dan dijalankan secara demokratis. 3. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan tidak bertentangan dengannya.
Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.